Nah, hari ini kita ini akan dituntun Tuhan oleh temanya, ya ini ada supaya Anda menarik sedikit ya. Apa? Prinsip penyediaan kerajaan Allah. Hari-hari ini kita terus diingetin Tuhan tentang kerajaan Allah, saudara. Karena salib, kemarin kita udah ngeliat ya, salib itu bukan hanya membuat kita diselamatkan, saudara-saudari. Salib itu pintu masuk kita pada kerajaan surga, kerajaan Allah, saudara. Nah, oleh sebab itulah kita bukan hanya sekedar ya terima Yesus diselamatkan masuk surga nanti, bukan. Di muka bumi Tuhan kita masih hidup di muka bumi. Kita menyalurkan prinsip ataupun juga kuasa kerajaan Allah. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita akan melihat prinsip kerajaan Allah di dalam penyediaan? Karena manusia harus disediakan, saudara-saudari. Ya. Nah, kita akan ambil dari kitab Yehezkiel, saudari. Ya, Yehezkiel ada 48 pasal. Kita akan ambil yang 2 pasal yang terakhir, kira-kira yang jadi fokus kita. Nah, Yehezkiel ini ayat 47, 1 sampai ya kita sampai 12, tapi saya nggak baca semua, ya. Saya ceritain aja. Yehezkiel itu dapat penglihatan dan penglihatan yang terakhir yang dia dapat adalah tentang bagaimana dikatakan ada air yang mengalir dari rumah Tuhan tuh bait Allah. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena banyak hal, misalkan ini saudara, jaraknya bukannya pakai kubit, Anda tidak ngerti, tapi kalau pakai 500 meter Anda tahu. Terjemahannya juga jadi terjemahan dimensinya juga sehari-hari kita ini, ya. Jadi kalau Anda mau baca silakan, Anda mau catat boleh, tetapi saya mau ceritakan bagaimana, karena ini kita nggak akan bahas, saudara, nanti aja kalau ada waktu, bagaimana ada air yang mengalir penglihatan, ya. Jadi bukan yang faktanya, bukannya secara fisik, tetapi penglihatan ada air mengalir dari bait Allah, saudari. Lalu kemudian, saudara Anda tahu ya, mulai dari gerbang timur, segala semua ini. Nah, nggak apa-apa, saya nggak akan baca ini karena kita nggak kupas ini, ya. Lalu kemudian Yehezkiel itu dibawa terus, kemudian dia lihat ketika dia berjalan di air tersebut, saudara, mengikuti air tersebut, kira-kira kayak begitu, saudara, ya, banyak terjadi. Nah, kita nggak fokus di situ. Kemudian, ini dia, di ayat 6 dan 9, ya, kemudian Yehezkiel melihat gitu ya. Lalu orang itu, malaikat itu yang tuntun Yehezkiel berkata, "Hai manusia fana, perhatikanlah semua baik-baik." Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri sungai, dan aku melihat pada kedua tepi itu ada banyak sekali pohon. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir ke timur, melalui negeri ini, melalui lembah sungai Yordan, menuju Laut Mati, airnya sampai ke Laut Mati, maka air laut yang asin diganti jadi tawar. Kemanapun sungai itu mengalir, di situ akan terdapat segala macam ikan, binatang lain, air Laut Mati akan dibuat menjadi tawar, dan kemanapun air itu mengalir, ke situ akan ada kehidupan. Jadi Anda melihat bahwa air yang mengalir dari bait Allah itu, saudara-saudari, itu memberikan kehidupan, baik kepada sungai maupun kiri kanan, sepanjang sungai di mana air itu mengalir. Ada pohon-pohon, ada buah-buah, itu saudara. Siapa yang mau kehidupan yang kayak seperti itu, saudara? Kita pasti mau, ya. Nah, tapi ini yang kita akan melihat, saudara. Kita nggak akan kupas ini kalau ada waktu minggu depan, tapi kalau Tuhan bukakan, kita akan melihat dulu ya fakta tentang Yehezkiel ini, ya, karena supaya kita bisa melihat konteksnya, mendapatkan pesan yang lebih kuat, saudara, ngerti. Faktanya pada Yehezkiel ini, saudara, mungkin Anda sudah tahu, mungkin belum, kalau belum tahu kita ikutin. Faktanya adalah seperti ini, saudara. Yehezkiel itu hidup pada zaman masa pembuangan orang Israel ke Babel. Kita tahu bahwa orang Israel dibuang ke Babel 70 tahun. Mereka dijajah oleh bangsa Babel, lalu dibuang ke Babilonia, saudara. Ya, 70 tahun mereka dijajah, saudara, dan dibuang. Dan terjadi kemudian pada tahun ke-25, jadi bukan tahun yang awal, sesudah mereka menjalani masa yang berat itu, saudara, 25 tahun baru Yehezkiel dapat penglihatan ini. Ya, itu faktanya. Kemudian, ya, bait Allah di Yerusalem
Karena orang Israel saat itu pusat kotanya Yerusalem, bait Allahnya ada di Yerusalem. Ketika mereka diserang, dihancurkan bait Allah itu, saudara. Dan buat orang Israel, bait Allah adalah pusat daripada kehidupan mereka. Karena mereka melihat bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir. Kehidupan orang Israel selalu berfokus pada Allahnya. Sehingga ketika tempat hadirat Allah hancur, mereka bilang Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dan penglihatan di Yeskiel memang yang pertama adalah Tuhan meninggalkan bait Allah, meninggalkan Yerusalem, kemuliaan Tuhan. Tetapi ini kemudian dia mendapat penglihatan yang terakhir bahwa Tuhan mengalirkan air dari bait Allah ini. Tapi faktanya adalah pada saat itu bait Allah sudah hancur. Jadi ketika pusat pengharapan mereka, pusat kehidupan mereka hancur, mereka sepertinya udah nggak ada harapan lagi. Itu yang saya tulis. Ya. Kemudian saudara-saudari, tadi kita ngelihat ada air mengalir dari bait Allah. Tetapi faktanya Yerusalem adalah satu-satunya kota yang besar di zaman kuno tersebut yang tidak dialiri oleh sungai, saudara. Nggak ada air. Dari sungai nggak ada yang mengalir ke situ, saudara. Ya. Nah, tetapi jadi kalau dinyatakan bahwa ada sungai yang mengalir, itu bukannya fakta fisikal. Ya. Nah, kemudian Anda ngelihat lagi, kalau Anda baca ayat ini tadi diterus dalam pasal 47. Nah, sesudah air mengalir itu, saudara, kemudian yang terjadi adalah pasal 47 ayat 13 dan sampai 48 terakhir, itu bicara tentang warisan. Tanah dibagikan. Tuhan bilang, oke, bagikan tanah ini kepada siapa, suku-sukuku siapa. Israel ada 12 suku, dibagikan tanahnya, warisannya. Artinya janji Tuhan ya. Nah, kenapa saya tulis kayak begini, Tuhan kasih kayak begini, saudara? Karena pesan ini, ya, saya mau katakan pesan ini adalah untuk kita. Tuntunan bagi kita yang merasa terbuang kayak orang Israel. Mereka dibuang ke pengasingan. Banyak hari-hari ini kita hidup sepertinya, aduh, saya terisolasi. Saya ada di dalam keadaan yang sepertinya, ya, Anda bisa ngelihatlah sendiri. Anda bisa koreksi apakah itu Anda. Anda merasa nggak ada yang peduli. Anda merasa hidup Anda sia-sia. Apa yang kita bangun seperti berantakan. Dan ini yang terjadi pada orang Israel. Kemudian mereka sudah 25 tahun baru dapat tuntunan Tuhan. Anda mungkin setelah begitu lama bergumul dalam kehidupan ini sepertinya Tuhan nggak jawab. Kok Tuhan diam aja, Tuhan nggak jawab. Udah begitu lama saya bergumul ya. Itulah mereka baru dapat penglihatan tahun ke-25, saudara. 25 tahun setelah mereka mengalami masa yang sukar, sulit. Ya. Baru mereka dapat kabar pengharapan. Oleh sebab itulah, apapun kesulitan Anda hari ini, berapa lama pun Anda bergumul, Tuhan setelah menyediakan pengharapan buat Anda dan saya. Ya, kemudian, saudara, ya, ini adalah pesan bagi mereka yang merasa tidak memiliki masa depan dan harapan lagi. Sepertinya hari-hari ini harapan kita udah hancur, saudara. Kita udah nggak merasa, aduh, udah nggak bisa dah kita ngelihat ekonomi sudah rusak, kehidupan kita udah berat, ya, ataupun juga keluarga saya udah kayaknya udah gak ada masa harapan. Apapun pergumulan Anda, yang Anda ngelihat kayaknya masa depan saya suram, saya nggak melihat saya punya masa depan yang baik. Nggak ada yang dukung saya. Saya udah bergumul gitu lama. Ini adalah tuntunan bagi kita. Lalu kemudian, saudara-saudari, tadi kita ngelihat Yerusalem itu nggak ada dialiri sungai. Jadi, sedangkan Tuhan memulihkan melalui sungai, air. Jadi dengan kata lain saya mau katakan begini, ini adalah tuntunan bagi mereka yang nggak memiliki sumber. Dia mereka nggak ada loh secara fisik, secara kasat mata, kita memiliki sumber untuk kita bisa berdiri sendiri, untuk bisa berhasil, untuk bisa keluar dari masalah kita, saudari. Ya. Nah, kemudian juga, terakhir, mungkin saya nggak merasa terbuang, Pak. Hidup saya baik-baik. Mungkin saya nggak terlalu bergumul, Pak. Saya hidup mengalir, gitu ya. Nggak punya pergumulan katanya. Ya, Anda mengalir nggak punya pergumulan karena kalau kita nggak punya visi mengalir doang, kita nggak tahu apa yang di depan. Ya, katanya kayak sera-sera. Enggak, saudara. Di dalam Tuhan Anda nggak sera-sera. Whatever will be, will be. Artinya apa yang terjadi, terjadi. Enggak, di dalam Tuhan punya rencana, rancangan buat Anda dan saya. Itu pola dunia. Lagunya enak.
Ya, siapa yang tahu itu lagu itu? Ya, Terry tahu. Terry itu suka yang nostalgia tahun lagu tahun 80-an tuh, Terry 70-an tuh. Kamu belum lahir. Ya. Hey Sarah, Sarah, wherever will be gitu. Ya. Jadi itu bukan lagu iman. Itu lagu dunia, saudari. Enak didengar. Dan kayaknya itu di hati jadi penghiburan. Tetapi bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan punya tujuan buat Anda dan saya. Ya, jadi Tuhan selalu punya sesuatu warisan janji yang Anda dan saya harus harapkan. Itu dia. Jadi kalau mungkin Anda hidup Anda saat ini enak, semua berjalan lancar, Anda punya sumber untuk menopang Anda, tetapi saya mau katakan ini juga tuntunan buat Anda yang ingin memiliki warisan yang Tuhan telah sediakan. Amin. Kenapa? Karena setelah air itu mengalir, Tuhan sebut tentang tanah warisan yang mereka akan terima. Jadi, ketika Yesiel dapat penglihatan tentang bait Allah mengaliri sungai, air, itu bicara tentang warisan yang mereka akan terima kemudian. Amin ya, saudara? Nah, jadi ini tuntunan buat Anda. Tetapi tuntunan ini juga harus Allah selalu memiliki prinsip, saudara. Jadi Tuhan selalu menyediakan untuk pergumulan Anda dan saya. Oleh sebab itu, kalau Anda datang punya pergumulan yang berat, kayaknya selama ini kayaknya hopeless, saya mau katakan, Tuhan selalu punya jawaban. Tuhan selalu punya penyediaan untuk masalah Anda dan saya. Kadang-kadang kita datang, kita manusia itu kan begini ya, kita ini orang yang tersenyum belum tentu bahagia. Benar kan? Ya. Jadi Anda yang datang diam-diam sini bukan berarti semuanya nggak punya masalah. Ya, pasti punya masalah. Yang nggak punya masalah mungkin ya anaknya Irfan masing baik, nggak mikir apa-apa gitu ya. Nah itu. Tapi kalau kita pasti punya masalah, saudara-saudari. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita harus memiliki mengenal cara Tuhan menyediakan. Karena Tuhan itu selalu punya tujuan, punya cara. Mungkin selama ini kita nggak ngelihat pertolongan Tuhan ataupun janji Tuhan karena kita nggak kenal prinsip Tuhan. Karena dia nggak akan melanggar prinsipnya. Kenapa punya prinsip? Karena Tuhan kita itu Allah yang tertib, saudara-saudari. Allah yang bisa mau dikenal. Kalau dia nggak punya prinsip, maka susah dikenal. Hari ini A, besok B. Anda bingung dengan orang yang kayak begituan. Kita nggak tahu pribadinya bagaimana, caranya bagaimana. Kalau Anda punya bos kayak begitu, hari ini bilang A, besok berubah lagi B, Anda kerja jadi setengah mati. Anda bingung, lebih baik keluar. Karena apa? Karena kita nggak bisa bertumbuh di dalam orang-orang yang nggak punya prinsip, saudari. Anda bergaul dengan orang yang punya prinsip, mendingan Anda jangan bergaul. Karena prinsip itu penting, saudara. Prinsip itulah yang membuat Anda bisa berdiri teguh, bisa menempatkan Anda pada track-nya, saudara. Oke? Ya, sambil ngomong, ada hikmat-hikmat Tuhan, supaya juga kita juga kena. Saya percaya itu beberapa orang. Karena kadang-kadang ada beberapa orang, dia nggak punya prinsip, orang ngomong apa, dia ikutin aja. Dunia kasih tahu apa, oh ini bagus, dia lihat enak, dia ikutin aja. Tapi kita harus punya prinsip, kita anak-anak Tuhan, saudara. Tuhan punya prinsip juga di dalam menyediakan. Ya, nah prinsip yang pertama, Anda ngelihat di sini bahwa tadi, saudara, yang di pasal yang poin yang keempat, Yerusalem satu-satunya kota di dunia kuno yang tidak terletak di pinggir sungai. Tetapi Tuhan kasih penglihatan bagaimana bait Allah yang ada di Yerusalem mengalirkan air, iya kan? Tadi Anda tahu ya, di ayat 47, ya ayat 1 terus sampai 2 itu mulai mengalirkan air. Jadi artinya itu fisikal atau bukan? Secara fisik bukan? Bukan enggak? Bukan kan? Yang dimaksud dengan air itu bukannya fisik, tetapi spiritual. Spiritual, saudari. Ini yang kadang jadi, ini seolah simple, tetapi kadang kita nggak lakukan secara konsisten. Karena kita nggak tahu prinsip Tuhan. Maksud saya begini, saudara. Yang saya mau katakan, saya mau tulis ada begini. Spiritual, yang roh selalu datang duluan daripada yang fisikal. Kita pikir Tuhan nggak tolong kita, tetapi secara spirit yang nggak kelihatan, Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi Anda. Apakah orang Israel yang saat itu sedang di dalam masa pembuangan, dia melihat bahwa ada sungai mengalir di bait Allah secara fisik? Enggak kan? Apakah mereka melihat secara fisik bahwa Tuhan sudah melepaskan mereka saat itu? Belum. Tetapi secara spiritual Tuhan sudah mulai dan sudah bekerja, saudara-saudari.
untuk menggenapi tujuan rancangannya dan juga pembebasannya, pertolongan buat mereka. Banyak dari kita berseru sama Tuhan, kita jadi lemas, jadi susah, jadi sukar, saudara, karena kita hanya memfokuskan kepada yang kelihatan doang. Sehingga kita akhirnya kecewa sama Tuhan. Karena mana Tuhan nggak tolong saya? Tuhan menolong Anda, tapi kita nggak mau peduli masalah yang spiritual, yang nggak kelihatan. Itu, saudari. Amin. Jadi poin pertama, cara Tuhan bergerak, saudara, dia punya prinsip untuk dalam menyediakan kebutuhan kita, Anda dan saya. Prinsip pertama itu yang tadi, spiritual, roh datang lebih dahulu daripada yang lain, saudari. Oleh sebab itulah, di dalam Efesus dikatakan begini kan saudara, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita apa? Segala berkat apa? Rohani, berkat spiritual. Artinya dalam dimensi roh yang belum kelihatan di dalam surga. Nah, surga ini bukannya surga yang dalam arti Anda nanti kita meninggal masuk ke surga, bukan. Surga itu kalau bahasa aslinya itu banyak tingkatan, tetapi di sini artinya realitas surga, realitas rohani, realitas kerajaan Allah, saudara. Dia sudah menyediakan segala berkat, segala yang Anda butuhkan. Tetapi dalam realitas spirit, roh. Kadang kita nggak mau peduli tentang roh. Nah, itu prinsip Tuhan. Kita akan jadi bingung sama Tuhan. Tuhan dengar nggak seruan saya? Saya kata Tuhan dengar, tapi karena kita nggak peduli tentang hal yang spirit, kita hanya melihat yang dunia perlihatkan. Mana Tuhan, dia nggak nolong kamu. Mana Tuhan, dia nggak jawab kamu. Akhirnya kita mulai lemah, kita mulai kecewa, kita hilang harapan. Saudari. Dan inilah jadi suatu hal yang buat orang percaya jadi lemah sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan, dia bilang Tuhan gak berbuat sesuatu. Tapi ternyata enggak. Di dalam roh Tuhan berbuat sesuatu. Nah, kemudian datanglah prinsip yang kedua. Kalau Tuhan sediakan sudah sesuatu, mana dong? Nah, ini dia yang kita belajar, saudara. Kita akan melihat tadi dalam Yesaya 47, ayat 1 dan 2, bahasa Indonesia sehari-hari. Yuk, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Laki-laki itu membawa aku kembali ke pintu masuk rumah Tuhan. Kulihat air mengalir dari bawah pintu itu ke arah timur, seperti rumah Tuhan pun menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah ambang pintu rumah bagian selatan, melalui sisi selatan dari mesbah. Kemudian laki-laki itu membawa aku keluar lewat gerbang utara, menuntun aku ke gerbang timur. Sungai kecil itu mengalir dari sisi selatan gerbang itu. Saudara, saya nggak masuk dalam detail tentang makna-makna arah pintu timur segala. Timur pasti itu adalah pengharapan bangsa Israel. Timur itu matahari terbit, artinya new beginning, kehidupan yang baru banyak sekali. Kenapa sisi selatan? Sisi selatan kalau nanti kita belajar itu adalah tempat di mana persembahan bakaran diberikan, saudara-saudari. Ya, di mana ada korban bakaran baru itu berkat itu mengalir. Anda nggak dituntut untuk memberikan korban bakaran karena kita sudah punya korban bakaran sempurna dari Tuhan Yesus. Amin? Iya, amin. Ya. Nah, tetapi yang kita mau melihat adalah berkali-kali dikatakan dan fokus utama dari Yeskiel, penglihatan Yeskiel adalah tentang air. Tentang air, saudara. Tentang air. Prinsip air apa? Mengalir. Prinsip air mengalir. Makanya tidak heran Alkitab sering menuliskan bahwa Roh Kudus itu juga seperti air. Apalagi seperti air? Firman Tuhan seperti air. Firman Tuhan seperti air. Mengalir. Tapi banyak orang mau lihat itu Roh Kudus sepertinya jadi apa ya? Kayak seperti tiba-tiba simsalabim doang, saudara. Enggak. Mengalir. Firman Tuhan mengalir. Bagaimana maksudnya mengalir, saudara, itu dia? Ya, kita harus tahu bagaimana mengalir. Tapi kita harus tulis dulu, supaya Anda tahu. Prinsip pertama, spiritual datang lebih dulu daripada fisikal. Memang kadang kita nggak melihat, tiba-tiba kita lihat, oh, udah terjadi pertolongan Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, ada roh, kuasa roh yang bekerja. Ya, kemudian yang prinsip kedua, dialirkan dari bait Allah. Nah, saya tulis dari tata kasih karunia. Kenapa? Karena ada alasannya. Kalau kita bahas jadi panjang. Bukan itu yang kita mau sampaikan. Tuhan nggak mau sampaikan itu. Kalau kita bahas itu jadi panjang. Tetapi air itu sesungguhnya mengalir dari tata tabut
perdamaian. Mercy seat bahasa Inggrisnya, tata kasih karunia. Jadi air itu yang membuat di mana air itu mengalir ada kehidupan, itu datang dari tata kasih karunia. Bait Allah tetapi tempat yang paling kudus, tempat di mana sumber air itu datang adalah tata kasih karunia itu. Jadi prinsip yang kedua adalah prinsip penyediaan Allah selalu dialirkan dari tata kasih karunia. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana hal-hal ini, saudara-saudari, ini akan sungguh menentukan apa yang kita alamin. Apa yang kita alamin, saudara. Ya, jadi kita akan melihat, ya saya minta tempat lebih lagi. Nah, ini dia. Untuk itu, saudara-saudari, untuk Anda bisa melihat prinsip penyediaan kerajaan Allah, Anda butuh iman dalam Yesus. Saya katakan ditambahin dalam Yesus. Anda sadar tidak sadar, iman kita dalam perjanjian lama, sebelum Yesus mati di salib, dengan iman kita sesudah Yesus mati di salib, beda. Iman perjanjian lama, saudara-saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib, itu berdasarkan kemampuan Anda untuk percaya. Tetapi iman perjanjian baru, ini yang kadang orang Kristen kadang nggak tahu, orang percaya nggak tahu, itu adalah iman melihat kepada Yesus. Ketika kita masih pakai iman yang lama, maka jadi sulit kita ngalamin. Prinsip jadi penyediaan dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah ditegakkan ketika Yesus datang memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya. Nah, prinsip itu harus kita pakai gunakan iman yang dari Yesus. Bagaimana iman dari Yesus, saudara-saudari? Ya. Nah, ini yang kita mau lihat, ya. Anda perhatikan, karena beda. Mungkin selama ini Anda pakai iman perjanjian lama, yang setengah mati. Akhirnya kita nggak melihat penyediaan dari Allah. Untuk Anda melihat hal yang spiritual, datang dulu daripada fisikal. Anda nggak bisa pakai mata jasmani, Anda harus pakai mata iman. Benar kan? Untuk Anda melihat aliran dari bait Allah ini, dari tata kasih karunia, Anda perlu mata iman, saudara. Amin. Ya. Anda masing nggak ya, asing segar kan? Ya. Saya ntar dulu saudara. Oke. Oke, saudara. Nah, sekarang kita lihat ini, bagaimana iman di dalam Yesus maksudnya. Di dalam firman Tuhan Galatia 3 ayat 23-24, ya. Yuk kita baca sama-sama. 3 2 1. Sebelum iman itu datang, kita dibawa pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman karena iman. Oleh iman karena iman. Jadi Anda bisa ngelihat nggak di sini? Sebelum iman itu datang, iman perjanjian baru adalah iman itu adalah pribadi. Iman itu bukan kata kerja, saudara-saudari. Selama ini saya harus percaya. Jadi Anda sepertinya harus melakukan pekerjaan percaya. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru. Iman adalah pribadi. Anda bisa melihat sebelum iman itu datang. Sebelum siapa datang? Yesus datang. Yesus adalah iman itu sendiri, saudara-saudari. Bukannya imam, iman. Sehingga Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya bisa ganti, karena iman itu adalah Yesus, maka Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda kalau mau mengharapkan sesuatu, harus melihat kepada Yesus itu maksudnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa yang tidak lihat itu? Apa yang Anda tidak lihat? Halo, apa yang tidak lihat? Saya nggak ngelihat dompet suami saya. Itu tersembunyi suami saya, Anda nggak mau kasih tahu gitu ya. Tetapi saudara, yang tidak Anda lihat adalah yang tidak kasat mata, yang spiritual, yang roh. Apakah Anda tahu Anda itu orang yang diurapi Tuhan? Anda bisa ngelihat nggak Anda orang yang diurapi Tuhan? Enggak. Apakah Anda tahu Anda orang yang orang kudus? Anda bisa ngelihat nggak bahwa Anda orang kudus?
Tidak. Apakah Anda tahu Anda tuh orang benar? Anda bisa ngelihat nggak? Pak, enggak, Pak, kelakuan saya nggak benar. Bukan itu, spiritnya, secara spirit. Nggak bisa. Bagaimana saya tahu bahwa saya orang benar, saya orang kudus, saya orang yang diurapi, saya orang yang diberkati Tuhan? Nggak bisa pakai perasaan kita. Perasaan kita nempel dengan hal yang bisa kita lihat, saudara-saudari. Ya, kalau Anda nggak ngelihat, kadang nggak bisa menimbulkan perasaan itu. Nah, yang kita lakukan lihat pada Yesus. Yesus telah menjadikan saya dengan ketika dia berkorban, dia telah membenarkan saya jadi orang benar. Yesus ketika mati di kayu salib, darahnya tercurah, dia menguduskan saya jadi orang kudus. Itu maksudnya. Yesus ketika mati di salib, saudari, dia telah mengurapi saya juga. Maka saya adalah orang yang diurapi. Saya nggak bisa ngerasakan dengan perasaan, dengan yang connect dengan mata jasmani. Saya ngelihat apa yang dilakukan Yesus. Itulah iman, yaitu Yesus. Itulah das bukti bahwa saya orang benar. Ketika saya ngelihat Yesus, karya Yesus. Saya orang kudus ketika saya ngelihat Yesus. Bukan ngelihat pada perasaan saya, bukan pada tindakan saya, bukan pada kelakuan saya. Ataupun Anda. Ya, mungkin kelakuan Anda kurang ajar ataupun luar biasa. Ya, sampai orang-orang bingung. Tapi nggak mah. Anda tahu, ketika Anda ngelihat Yesus, Anda tetap orang benar. Anda tetap orang kudus. Membingungkan? Iya. Tapi itulah yang luar biasa dari Tuhan kita. Karena kalau Anda dan saya jadi orang benar karena perbuatan, karena siapa Anda dan saya yang Anda bisa lakukan, tidak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan. Hanya iman dalam Yesus. Lalu pengharapan Anda juga sama, saudari. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Anda harapkan? Kesembuhan, Pak. Misalkan, yang umum ya. Nah, misalkan begini, saudara-saudari. Kalau saya bisa pinjam orang. Wah. Nih, ya, Anda bayangkan yang paling gampang jadi bisa jelas nih. Pak Yankong, ya. Pak Yankong, saudara, dia ya, saya anggap Anda lihat dia Yesus. Kita bayangkan doang gitu ya. Nah, dia ada di dalam Yesus, tapi dia bukan Yesus, tapi Anda bayangkan dia Yesus. Bayangkan ketika dia beli mobil, saudara-saudari, ya, dia beli mobil. Tuh, mobilnya udah milik siapa? Pak Yankong, ya kan? Kemudian Terry, saudara-saudari, dia ini contoh doang ya. Dia kerja gaji UMR, sorry gitu ya. Ini hanya untuk gambaran doang. Mobil harganya misalkan 300-400 juta. Ini kapan saya bisa nih gitu ya. Sehingga ketika dia ngelihat mobil, kebutuhan dia mobil, dia lihat, mustahil. Kerja saya kayak begini. Ya kan? Nah, tetapi ketika dia ngelihat bapaknya, kan Terry anaknya Pak Yankong gitu ya. Dia ngelihat bapaknya, itu mobil bapaknya. Dia bisa pakai, bahkan bisa dibilang mobil dia juga. Iya nggak? Ketika Anda ngelihat Yesus, Yesus yang sudah bayar kesembuhan Anda. Ya, bilur-bilur Yesus sudah tercurah untuk menyembuhkan Anda. Kalau Anda langsung ngelihat kepada kesembuhan itu, Anda harus berusaha. Dan Anda ngelihat, aduh bagaimana nih saya? Nggak bisa. Tetapi ketika Anda ngelihat Yesus, oh, Yesus sudah bayar, jadi kesembuhan milik Yesus. Benar nggak? Ya. Lalu, Anda mulai ngelihat lagi pada Yesus. Lah, Yesus sudah mati buat saya dan dia kasih warisan buat saya. Yang namanya warisan, ya, yang kalau tadi Pak Yankong belum mati. Saya nggak mau bilang dia mati, tapi dia marah. Maksudnya, kalau dia mati, semua milik dia diberikan kepada ahli warisnya. Yesus, pemilik dari kesembuhan itu sudah mati dan dia katakan dia sudah mewariskan kepada kita. Makanya setiap kali kamu makan roti ini dan minum darah ini, kamu memperingati kematian aku. Tujuannya supaya kita tahu segala milik Tuhan Yesus sudah menjadi milik kita. Artinya Yesus pemilik kesembuhan itu. Sekarang kesembuhan itu adalah milik Yesus sekarang jadi milik kita karena jadi diwarisin sama kita. Jadi Tuhan sudah berikan kesembuhan itu. Sudah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagian kita, ketika Anda merasa, Pak, saya belum sembuh. Pak, ini masih ada rasa sakit-sakitnya. Ini masih ada benjolan sana-sini.
Tapi Anda harus tahu bahwa Anda sudah memiliki kesembuhan dari Tuhan Yesus. Maka bagian Anda dan saya adalah menggunakan otoritas itu untuk mengusir setiap simptom, setiap sakit penyakit. Katakan, sakit penyakit, simptom-simptom yang menunjukkan aku sakit. Engkau tidak berhak lagi ada di tubuhku. Engkau harus keluar, engkau harus pergi, tinggalkan tubuh ini karena tubuhku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan Yesus yang lakukan, Anda dan saya yang lakukan. Kita minta Tuhan sembuhkan saya. Tuhan bilang, jadilah dewasa. Orang dewasa makan sendiri, anak kecil disuapin. Tuhan nggak mau kita anak kecil terus, karena anak kecil akan diombang-ambingkan, dipengaruhi orang terus. Tapi orang dewasa dia menentukan, dia yang jadi kuat, dia yang mengalami. Tuhan minta kita jadi dewasa. Jangan minta Tuhan sembuhkan lagi, karena Tuhan sudah bayar. Anda mulai gunakan otoritas untuk sepakat dan percaya, sehingga sakit penyakit nggak ada lagi. Engkau harus keluar. Engkau nggak berhak di tubuhku, karena tubuhku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga tentang masa depan Anda. Tuhan Yesus sudah bayar, saudara-saudari. Di atas kayu salib dia sudah bayar masa depan kita, sehingga segala jalan-jalan kita adalah jalan kemenangan. Oleh sebab itu ketika kita ada halangan, ada hal-hal yang membuat kita juga jadi sepertinya nggak bisa melangkah maju, kita usir, kita tolak, kita perintahkan segala penghambat, segala, misalkan Anda bisa rasa rendah diri, yang membuat saya nggak bisa maju, keluar, engkau nggak berhak lagi, aku adalah pemenang, aku dibutuhkan oleh masa depan, oleh orang-orang sekitar aku. Karena Tuhan telah menjadikan aku berkat. Tuhan sudah bayar dan berikan kemampuan itu kepadaku. Saudara percaya itu? Itu dia. Karena Tuhan sendiri katakan, saudara, firman Tuhan katakan, Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Setiap janji Allah, ya, karena apa? Dia sudah bayar. Luar biasa enggak? Oleh dia kita mengatakan, amin, untuk memuliakan Allah. Ketika Anda percaya, Anda amin, Anda terima, Anda mempermuliakan Allah. Ketika Anda mulai ragu, Anda nggak mempermuliakan Allah. Makanya ini dikatakan, oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ketika kita katakan amin, saudara, jangan Anda katakan amin, ya, tapi amin, saya terima, saya sudah terima. Amin, saya akan bertindak sesuai apa yang saya terima. Kalau saya sudah sembuh, kalau saya sudah dipulihkan, saya sudah memiliki masa depan, saya mulai bertindak berdasarkan apa yang saya terima. Segala misalkan karakter-karakter malas saya, karakter-karakter pembohong saya tolak, nggak berhak lagi di dalam kehidupan saya, kayak gitu, ya. Segala mengasihi diri, nggak boleh ada lagi di tempat dalam kehidupan saya, karena saya adalah orang yang perkasa di dalam Tuhan. Orang perkasa nggak perlu mengasihi diri, saudara. Anak kecil mengasihi diri, pengemis mengasihi diri. Aduh, saya udah nggak bisa jalan, nggak bisa ini dan itu, saudara. Kita anak-anak perkasa. Walaupun mungkin secara keadaan dunia katakan kita di dalam keadaan yang dibawa, tetapi itu yang dunia lihat adalah fakta sementara. Anda tidak hidup dengan fakta sementara, Anda hidup dengan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah membuat Anda naik, bukan turun. Tujuan Tuhan adalah membuat Anda mengalami pemulihan dalam segala hal, baik itu tubuh, jiwa, dan juga finansial Anda, kehidupan Anda, keluarga Anda, semua, saudara-saudara. Itu tujuan Tuhan. Jadi kalau ditanya, Tuhan mana kok saya nggak ngalamin? Anda mulai selidiki, apakah kita menggunakan prinsip daripada kerajaan Allah ini? Karena Tuhan nggak bisa menyangkal prinsip-prinsipnya, dia harus ngikutin, saudara. Amin. Jadi, saudara melihat bahwa di sini segala yang dijanjikan Allah telah disediakan secara spiritual, secara roh. Ya, di dalam posisi kita di dalam Yesus. Makanya iman dalam Yesus. Ketika Anda ngelihat pada Yesus, ngelihat diri Anda dalam Yesus, ngelihat kepada Yesus melalui Yesus, maka segala sesuatu sudah Yesus bayar dan sudah diwariskan kepada Anda dan saya. Mengerti? Ada yang mau tanya? Karena ini penting, saudara. Dalam kehidupan kita, kadang kita lebih mengedepankan perasaan. Seringkali.
Orang-orang, maaf ya, saya nggak mau, ini kita ngomong ini, sorry, kalau ada, kadang ketika kita gagal, ketika kita punya masalah berat, perasaan kita lebih sensitif. Seharusnya nggak boleh. Ketika kita mulai ngelihat kepada iman, perasaan bukannya iman, bukan perasaan. Tapi orang-orang kadang seringkali mencampur adukan perasaan dengan iman. Kalau saya semangat, iman saya tinggi. Enggak, saudara. Bahwa Yehezkiel diberikan penglihatan tentang apa yang Tuhan buat, bukan dalam keadaan yang enak. Dalam keadaan yang di bawah orang-orang buangan yang sudah mengalami begitu lama dibuang, terbuang, saudara. Ya, amin. Nah, sekarang prinsip yang kedua, saudara. Tadi, bahwa air itu selalu mengalir. Air itu mengalir. Tapi kita maunya air itu supaya benda, seperti kayak benda padat yang langsung. Saudara, enggak air. Kalau mengalir, dia perlu apa? Bejananya. Salurannya, istilahnya, saudara. Ya, dia butuh saluran. Bejana ataupun saluran lah, ya. Kalau dia mengalir, dia butuh saluran. Siapa saluran itu? Anda dan saya. Dari pihak Tuhan, Tuhan udah mengalirkan seluruhnya. Firman Tuhan begini, katakan begini, kalau anaknya saja, Yesus Kristus, anak Allah, dia telah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita nggak layak. Apalagi yang dia tahan. Anda ngerti nggak maksudnya? Kalau yang terbesar, yang paling disayangi Allah, yang terbesar, yang termulia, teragung, dikorbankan buat kita, yang lain tuh kebutuhan-kebutuhan Anda tuh ada di bawah itu. Masa dia nggak kasih sih? Begitu. Jadi, dengan firman itu aja Anda sudah pasti tahu bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah dialirkan. Kenapa? Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Makanya ketika dia naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia nggak perlu lakukan apa-apa lagi, karena dia sudah bayar. Iya kan? Dia sudah bayar. Tetapi dia bersyafaat buat kita. Iya, dia bukan melakukan, dia bersyafaat supaya pola pikir Anda dan saya berubah. Gitu, ya. Pola pikir Anda dan saya berubah sehingga bisa menggunakan apa yang dia alirkan. Tuhan mau kita dewasa, saudari, supaya kita nggak asal terima doang. Ketika anak-anak kecil terus kita nggak mau anak kita terus kita suapin, ya. Anak Irfan nggak mau, Irfan juga ya, ataupun Yuli anaknya disuapin terus. Dia mau anaknya mulai bisa makan sendiri. Nanti makan udah tambah gede bisa masak sendiri, sehingga dia bisa mandiri dan bisa self esteem, bisa jadi berguna, bisa jadi orang yang memberkati orang, saudara. Benar kan? Dan itu juga yang dilakukan. Di dalam firman Tuhan, saudara, Anda ngelihat di dalam kisah para rasul, bagaimana Rasul Paulus dan Yohanes ketika mereka berjalan dan ada orang lumpuh di bait Allah, mereka ngomong begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan. Kata kuberikan dan kupunyai itu beda, saudara, tetapi saya mau katakan, ketika dia ngomong apa yang kupunya, kuberikan artinya kualirkan. Karena prinsip kerajaan Allah adalah tentang mengalir. Kualirkan kepadamu. Bukan dia penyembuhnya. Bukan dia penyembuhnya. Petrus tahu bukan dia penyembuhnya. Tetapi Yesus telah memberikan, mengalirkannya kepada dia. Sehingga dia katakan, apa yang kupunya, kualirkan. Maka dikatakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia dengan kata lain mulai menggunakan otoritasnya. Bahwa kuasa yang dari Tuhan untuk tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengatakan orang sakit, dan itu sembuh. Dia alirkan. Dan dia mulai pakai perkataan untuk menolak setiap simptom. Ya, tapi dia lumpuh. Berjalan. Saudara. Bukan Tuhan yang suruh berjalan. Tuhan sudah berikan, alirkan kuasa untuk menyembuhkan. Tanda-tanda untuk menyembuhkan kepada orang percaya, saudara. Saudara-saudari, Anda tahu dengan begitu, ketika Anda tahu firman Tuhan, Anda sudah tahu kuasa untuk menyembuhkan, menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh, sudah Anda miliki. Benar nggak? Amin. Takut amat. Bukan dipatok oleh perasaan Anda.
Tetapi ketika Anda bergerak dengan prinsip Tuhan, prinsip kerajaan Allah, itu akan terjadi. Ya. Nah, kemudian juga Anda ngelihat ayat itu bicara firman. Sering kali kita hanya mengutip firman, tetapi kita nggak bergerak. Saudara, beda antara mengutip. Mengutip itu kayak diam di tempat. Tetapi prinsip Tuhan Anda mengalir. Makanya firman Tuhan dalam Yesaya 55 nggak heran katakan begini, firman yang keluar dari mulutku, saudara, tidak akan kembali sia-sia, mengalir. Tetapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan berhasil kemana? Kusuruh, kualirkan kepadanya, saudara. Saudara, jangan melihat firman hanya sekadar kutip. Anda harus melihat firman Tuhan itu mengalir, ada kuasanya. Sudah diberikan kepada Anda. Masalahnya Anda mau alirkan nggak? Ketika kita mau alirkan, itu akan luar biasa, saudara. Nah, kita sudah melihat, ya. Nah, maaf, ini saya minta maaf kalau yang Anda nggak itu, tapi saya nggak celangin secara detail. Kalau Anda mau detailnya, Anda ngelihat PA yang Kamis kemarin, tanggal 21 kalau nggak salah, ya, tentang kalau kamu tidak berubah, bertobat, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukannya artinya Anda nggak diselamatkan, karena diselamatkan hanya darah Yesus, tetapi Anda nggak ngelihat kuasa Allah. Kerajaan surga, 1 Korintus katakan, bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Kalau Anda mau lihat kuasa, Anda harus bertobat. Bertobat itu artinya pola pikir, metanoia, berubah pola pikirnya. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengalir, Pak? Bisa mengalirkan menjadi saluran aliran. Saudara, itu mulai dari pola pikir. Semua apa yang Anda bisa alirkan tergantung dari pola pikir itu. Dari sisi Tuhan, Tuhan sudah mengalirkan, saudara-saudari. Tapi dari sisi salurannya, Anda dan saya saluran. Ngerti ya? Amin ya? Ayo, Anda bantu saya untuk sampaikan firman Tuhan. Jadi, aktif gitu ya. Dari sisi Tuhan, tadi saya katakan, anaknya aja sudah dia berikan. Apalagi yang dia tahan. Dengan kata lain, dia sudah semua alirkan. Kebutuhan Anda, bahkan yang belum ada buat nanti, dia sudah sediakan dialirkan kepada Anda dan saya. Tetapi kan secara spiritual dulu, roh. Bagaimana Pak supaya jadi nyata? Anda harus alirkan. Anda harus alirkan. Tadi ketika dari bait Allah, ini air kesembuhan, air pemulihan. Yeskiel melihat air mengalir dari bait Allah. Ini sejak mengalir dari tata kasih karunia, itu adalah air yang akan memulihkan. Tapi ketika nggak dialirkan, nggak akan ada tumbuh itu. Pohon-pohon, buah-buah, di air juga nggak akan ada binatang yang beriap-riap, ikan-ikan jadi hidup. Kalau nggak dialirkan. Ya kan? Dan kesembuhannya bukan waktu di sungai. Waktu udah mulai dari tata kasih karunia, dari sumbernya. Tuhan sudah. Tetapi bagaimana supaya kita ngelihat? Anda mulai alirkan. Paham maksudnya? Ketika kita nggak punya pola pikir mengalirkan, ini jadi masalah. Kita jadi penghambat. Itu kelihatan nggak? Ya, Tuhan telah mengalirkan, namun kita dapat menghambatnya. Bagaimana kita dapat menghambatnya? Kita udah belajar dari PA, maka saya hanya tulis doang. Ya, saya hanya tulis doang, saudara. Yaitu ketika kita mulai menghambat dengan pola pikir kita. Pola pikir bagaimana? Nah, untuk itu kita punya dasar firman. Saya ambil sedikit ini, saudara, ya, dari 1 Petrus 2, ayat 1 dan 2. Itu kita ngelihat dari paralelnya dari Roma 12 ayat 2, saudara. Bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, yang maksudnya baik, ini di sini 1 Petrus 2 ayat 1-2. Karena itu, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, serta perkataan jahat. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, yaitu firman Allah supaya kamu dapat bertumbuh di dalamnya. Saudara, yang dapat menghambat aliran Tuhan adalah Anda tidak mau sesuatu yang murni. Anda nggak mau sesuatu yang baik. Kata baik dalam firman Tuhan dalam Roma 12, ya, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kata baik di sini adalah agathos, juga berarti murni. Seorang bayi untuk bertumbuh butuh sesuatu yang murni. Anda nggak langsung bisa mengalirkan. Makanya ketika Yeskiel berjalan, 500 tahun pertama baru semata kaki.
Kemudian dia berjalan lagi, dia bertumbuh lagi, makin dalam. Ketika Anda makin mau, saudara, ya, maka Anda akan mengalirkan hal yang lebih besar. Yang menjadi penghalang adalah ketika kita membiarkan keinginan kita, keinginan-keinginan daging. Makanya Petrus bilang, buang. Bukan Tuhan yang buang, kita. Kenapa? Karena ini dapat menyumbat aliran Allah. Saya bukan bilang bahwa, ini dapat, enggak, Tuhan sudah sediakan. Tetapi kadang-kadang kita nggak lihat karena kita membiarkan kedagingan menguasai kita. Kita membiarkan hati nurani kita enggak murni, saudara-saudari. Oleh sebab itu, untuk kita bisa mengalirkan, kita butuh hati nurani yang murni. Caranya hati nurani murni apa? Ya saudara, ya ini caranya. Anda buang itu kejahatan, tipu muslihat, perkataan yang jahat, iri hati. Kita pikir itu biasa-biasa. Oh itu Pak. Nah saudara, Pak itu Taurat Pak. Taurat. Sekarang kita lihat di dalam dimensi yang berbeda. Taurat nggak dihapuskan. Tuhan mau kita bisa lakukan, tetapi bukan karena syarat. Tapi karena sekarang kamu sudah jadi anak Tuhan. Maka kamu bisa lakukan. Karena prinsip Tuhan adalah dia alirkan, tetapi yang menghambat adalah ketika hati nurani kita matiin, saudara-saudari, untuk hal-hal yang murni. Maaf, saya bukan ngomong Taurat, saya ngomong tentang kasih karunia. Kasih karunia tidak membuat kita berbuat seenak-enaknya aja. Karena walaupun kita diselamatkan, tetapi kita nggak melihat kuasanya nanti. Ya? Lalu kemudian ada lagi, saudara, saya nggak tulis di sini, tapi saya akan kasih unjuk Anda aja. Nah, saudara, kalau Anda mau melihat secara semuanya, itu Anda ngelihat dari PA, yaitu ada di PA tentang bertobat dan menjadi seorang anak kecil, saudara, tanggal 21, ya, di YouTube-nya Anda bisa lihat, saudara. Nah, saya nggak bisa dapat di sini. Tetapi kalau Anda ngelihat kemudian, ya, tadi pasal 2, saudara, ya, 1 dan 2. Kemudian kalau Anda ngelihat 1 Petrus 2 ayat 4, ya, di situ dikatakan begini, datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia. Batu hidup ini Yesus, tetapi dipilih Allah dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup, sebagai pembangunan rumah rohani, bagi suatu jemaat yang kudus, saudari. Nah, jadi yang kedua, Anda disuruh datang kepada batu yang hidup. Kemudian, biarlah, ayat 5-nya, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang saya mau sampaikan begini, saudara, Anda sudah tahu bahwa yang membuat kita bisa lancar mengalirkan, yang membuat aliran Tuhan itu, yang Tuhan sudah sediakan, nggak terhalang, adalah ketika orang mau dibangun. Ya, sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Anda mau dibangun, saudara. Ya? Nah, untuk membangun, saudara, kalau Anda membangun sesuatu, membuat sesuatu, satu hal, Anda harus bersatu. Tadi kita dikata datanglah kepadanya batu yang hidup, Yesus. Kalau ketika kita bangun rumah, saudara, pada zaman dulu rumah itu terdiri dari batu-batu, saudara. Ya, tapi ada batu yang menjadi pokok, yang patokan semua. Kalau Anda mau dibangun jadi suatu bangunan, saudara, Anda harus batu sama dengan batu. Jadi Anda sama-sama. Anda nggak mungkin membangun sesuatu begini yang untuk menjadi fondasi, untuk menjadi kokoh. Ini Yesus batu gunung yang gede. Lalu Anda batu kapur. Nggak bisa. Benar nggak? Batu kapur ditindih lagi sama batu gunung yang lain, hancur batu kapurnya. Jadi kalau untuk membangun, lalu Anda membangun bersama Yesus, Anda harus jenisnya sama. Kalau Yesus misalkan batu gunung, Anda pun harus jadi batu gunung. Benar? Gitu ya. Nah, saudara, demikian juga kalau kita tidak mau menjadi sama dengan Tuhan, yaitu apa? Keinginan kita, karakter kita, nggak mau jadi sama, itu menghambat. Dengan kata lain, Tuhan, aku nggak mau dibangun. Karena Tuhan nggak bisa bangun pakai sesuatu dalam bangunan
kalau kita nggak memiliki hal yang sama dengan dia. Amin. Jadi dengan kata lain, apa yang membuat kita dihalangin, apa memperlancar, yaitu ketika kita hidup dalam kesatuan dan bangun karakter dengan Yesus. DNA kita sama dengan Yesus. Kalau enggak, itu bisa menghambat. Saya bukan bilang memblok, tapi bisa menghambat. Tuhan sudah berikan semua buat pemulihan Anda, apapun juga. Anda tinggal alirkan. Tetapi kadang aliran ini mandek. Dari sumbernya listriknya udah ngalir. Tetapi Anda bukan pakai tembaga. Anda pakai yang lain, bahan yang lain. Ketika Anda pakai bahan, sumber listriknya udah ada. Tetapi Anda pakai kabelnya yang menjadi salurannya. Bukan penghantar listrik, maka listriknya akan Anda dapat jadi nggak berkualitas. Ketahan atau nggak jalan. Ataupun jumlahnya dikit. Kalau Anda pakai kabelnya dari plastik, dari serat optik, wah serat optik aja, listrik nggak jalan. Serat optik buat cahaya. Kalau listrik, Anda harus pakai tembaga, gitu ya. Jadi demikian juga, kalau sumbernya dari Tuhan, tapi kitanya kedagingan, kitanya nggak mau memiliki karakter. Saya bukan bilang kita sudah punya karakter Tuhan, kita nggak mau dibangun. Makanya katanya tadi firman Tuhan katakan dibangun. Dibangun arti nggak langsung, saudari. Ya, kitanya nggak mau dibangun, memiliki karakter Kristus. Kita terus jadi pemarah, kita terus jadi orang yang nggak sabar. Saudara, nggak apa-apa kalau Anda masih marah dan nggak sabar sekarang. Tetapi jangan terus-terusan. Bangun kehidupan kita untuk menjadi sabar. Ya. Nah, yang ketiga, di ayat 6-nya, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang pertama, Anda bertumbuh. Seorang bayi butuh susu untuk bertumbuh. Yang kedua, Anda dibangun. Yang ketiga, Anda memerintah. Di mana kita memerintah? Di Sion. Kembali, Sion itu bukannya tempat, saudara-saudari. Sion itu bukannya tempat, dikatakan tadi di sini dikatakan, aku meletakkan di Sion. Jadi tujuan Tuhan Anda sampai di Sion. Ya, sebuah batu penjuru yang mahal, siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Yang tidak dipermalukan hanya orang-orang yang memerintah. Saudara. Oke? Jadi tujuan Tuhan Anda sampai ke Sion, saudari. Bukannya ke tempat lain, saudara. Ya? Apa itu? Di Sion itu, saudara. Tempat Allah memerintah, saudara. Saudara, di Sion itu adalah tempat kasih karunia. Jadi, Anda akan mulai mengalirkan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada Anda ketika Anda dan saya berdiri pada apa yang telah dibayar Tuhan Yesus, saudara. Di atas kayu salib. Tetapi ketika kita mulai pakai Taurat, apa yang seharusnya saya lakukan, Anda sedang menghambat apa yang Tuhan Yesus sudah bayar. Karena apa yang Tuhan Yesus sediakan berdasarkan kasih karunia, Anda nggak layak, tetapi Dia tebus, Dia bayar, dan Dia berikan kepada Anda dan saya. Oleh sebab itulah, ketika kita membiarkan hati nurani kita mandek, daging main, saudara, maka yang terjadi Anda sedang mengasih celah buat iblis menuduh Anda. Ketika Anda berbuat yang nggak benar, misalkan Anda masuk di dalam pornografi, perselingkuhan, iblis masuk. Anda mulai dituduh, lalu Anda mulai menganggap saya nggak layak. Secara mungkin pikiran bawah sadar Anda, saya nggak layak. Sehingga bukan Tuhan nggak memberikan, tetapi Anda menahan aliran Tuhan karena merasa nggak layak. Saudara. Sebab itulah yang paling terbaik adalah ikutin nurani yang murni. Jauhi kedagingan. Maka iblis nggak punya celah untuk menuduh Anda. Sehingga Anda bisa menerima anugerah Tuhan itu. Ya. Karena kalau nggak kita akan memblok, saudara. Anda ngelihat, benar Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Tapi Tuhan butuh bejananya. Karena prinsip apa yang Tuhan sediakan adalah dialirkan kepada Anda. Saudara-saudari. Nah, Anda ngelihat nggak? Kalau di gereja, saya ngomong juga, ya, di gereja kita, gitu ya, begini, sering nggak Anda ngelihat, waduh, kok di gereja saya bisa ngalamin hadirat Tuhan ya? Gitu.
Waduh, ketika pujian penyembahan itu, aduh kayaknya hadirat Tuhan kuat deh. Anda sering ngalamin gitu? Kok ketika di rumah, saya lebih merasakan hadirat emosi marah saya. Gitu. Kalau di gereja, aduh kayak tenang. Aduh, sering nggak? Hah? Aduh, Anda nggak mau ngaku sih. Ya, sering lah gitu ya saudara. Nah pertanyaannya buat saya, apakah di gereja Tuhan lebih hadir daripada di rumah Anda? Halo? Enggak. Kenapa? Firman Tuhan tertulis, aku menyertai engkau senantiasa. Iya kan? Firman Tuhan juga ditulis, 2-3 orang berkumpul dalam aku, dia hadir. Di rumah ada istri, ada suami, ada anak Anda juga kan, dia hadir, gitu kan? Tapi kenapa di gereja kita lebih ngalamin hadirat Tuhan? Padahal sama. Tuhan mengalirkan hadiratnya. Karena, saudara, ini pola pikirnya. Di gereja, kita, suasananya, kita ada musiknya, terus juga ada orang-orang juga yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Itulah yang membuat kesadaran kita lebih peka kepada yang rohani, sehingga kita tahu, oh iya. Jadi yang dikatakan seharusnya begini, ya, kita lebih merasakan aliran kehadiran Tuhan. Bukannya kehadiran Tuhan nggak ada. Di rumah kita lebih nggak merasakan kehadiran Tuhan, aliran kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang ada, alirannya. Kenapa? Karena aliran ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan, suasana, nurani Anda, ataupun keadaan emosi Anda, itu ditentukan juga pada lingkungan. Oleh sebab itulah ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang nggak beres, nggak benar, itu mempengaruhi kepekaan kita, mengalami melihat Tuhan. Ketika Anda berfokus terus pada masalah, saudara-saudari, Anda bukan bersatu sama Tuhan, melihat pada kita sedang dibangun lewat mengalami proses masalah ini, maka Anda sedang memblok aliran Tuhan itu. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita nggak besar-besarin masalah, kita melihat, ini proses saya sedang dibangun sebagai batu yang hidup. Saya dibangun bersama Yesus, jadi saya tenang-tenang aja. Maka Anda sedang membuat aliran dari Tuhan itu lancar dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah ini dia saudara-saudari, ya. Nah ini lalu prakteknya bagaimana Pak? Yang terakhir saya mau sampaikan begini, prakteknya bagaimana? Ini salah satu contoh aja saudara-saudari, ya. Di dalam firman Tuhan, contohnya ini ada di Perjanjian Lama, tapi ini bukannya janji Tuhan. Ini adalah kebenaran yang umum. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Orang di Perjanjian Lama sama. Orang di Perjanjian Baru setelah Yesus bangkit sama. Firman-nya ini kebenaran yang sama. Tetapi beda, saudara-saudari, cara kita ngadepinnya. Di dalam Perjanjian Lama, untuk Anda bisa bangkit, Anda harus berusaha jadi orang benar. Karena hanya orang benar yang jatuh dan dia bisa bangun kembali. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudari, ya, Perjanjian Baru kita sudah melihat, karena kita ada di dalam Yesus, saya jadi orang benar. Maka karena saya jadi orang benar, maka saya dialirkan. Anda melihat dengan iman dalam Yesus, saya orang benar. Lalu Anda melihat karena saya orang benar, saya sudah dialirkan, maka Anda melihat aliran kekuatan yang membuat saya bangkit. Karena ada kuasa dari kasih karunia. Oleh sebab itu, orang percaya nggak akan putus asa. Nggak akan temui jalan buntu. Walaupun secara kasat mata jalan buntu. Tetapi ketika Anda membiasakan diri melihat dalam iman, melihat hal-hal yang tidak kelihatan, kita nggak akan pernah menemukan jalan buntu. Nggak pernah putus asa. Walaupun kita ngalamin hal-hal yang sulit, saudara. Anda sering dengar orang-orang ngomong, orang bilang, Pak, saya udah nggak kuat, saya udah nggak sanggup lagi. Gitu. Sering? Kita sendiri yang ngomong, Pak. Saya yang ngomong, Pak. Saya udah nggak kuat, saya udah nggak sanggup lagi. Gitu. Kita kadang ngomong. Ya. Kenapa? Ingat. Anda ketika ngomong begitu, orang-orang yang ngomong begitu, mereka melihat pada kekuatan diri sendiri. Benar. Saya nggak mau merendahkan. Secara fisik, secara kasat mata, secara fakta, masalah yang dihadapi begitu berat. Sehingga dia bilang, saya udah nggak sanggup lagi. Tetapi ketika Anda ngerti tentang kebenaran ini, Anda mulai ngelihat dengan iman.
Anda nggak disuruh kuat dengan kekuatan sendiri. Anda disuruh kuat dengan menerima aliran dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena ada, bukan kekuatan secara kita sendiri, tapi karena ada yang membuat kamu bisa kuat adalah karena ada aliran yang dari Tuhan. Makanya firman Tuhan, ya kita kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan Dia. Kita nggak disuruh kuat karena kemampuan kita. Anda nggak lihat, ketika Anda ngerti prinsip ini, ya dua aja, bahwa Anda memiliki iman. Anda harus melihat dalam iman di dalam Yesus. Anda harus mulai mengerti bahwa segala sesuatu dialirkan. Ketika kita memperlancar aliran itu, maka akan terjadi luar biasa, saudara. Amin, saudara.